Kemudian Yosep membangunkan Mimin karena sinetron Ikatan Cinta favorit Bu Mimin sudah tayang. Dibangunin kan biar gak ketinggalan episode Andin dan Mas Aldebaran ya kan. Mah, Andin mah katanya. Hai, welcome back to my channel, aku Emmanuel. Mana nih warga Subang suaranya? Oke, setelah minggu lalu aku sempat bahas kronologi POV Danu di kasus Subang. Nah, di video ini aku akan bahas kesaksian dan POV dari Ibu Mimin, Arigi, dan Abi terkait kesaksian dan keberadaan mereka di tanggal 18 Agustus 2021. Aku mau disclaimer dulu bahwa semua materi yang akan aku sampaikan di video ini berdasarkan kesaksian dan POV-nya Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Jadi apapun yang nantinya akan muncul di video ini bukan untuk menyudutkan siapapun ataupun membela siapapun, karena kan masing-masing dari tersangka dan terdakwa udah punya kuasa hukum. Intinya kita di sini berusaha untuk netral, melihat dan menilai kasus ini harus dari sudut pandang yang netral. Setuju ya? Tetap kita doakan keluarga korban selalu diberi ketabahan dan untuk kedua korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan alasan aku bikin video ini terpisah dari sebelumnya biar rapi aja sih. Emang sengaja biar kalian nggak berliar-liar gitu loh. Dan biar kalian enak nonton dan dengerinnya. Tinggal cari, oh yang ini cerita kesaksiannya si A, oh yang ini cerita kesaksiannya si B. Tinggal klik-klik aja gitu ya. Mana yang kalian percaya, aku kembalikan lagi ke kalian. Aku cuman searching, oh ini kesaksiannya si ini begini, yang ngomongnya gini, oh di jam segini katanya dia ada di sini, terus aku rangkum dan aku ceritakan. Jadi jangan dibully ya akunya. Oke, aku akan membahas dulu sedikit profil tentang Bu Mimin karena memang nggak terlalu banyak informasi yang aku dapatkan. Bu Mimin sejak kecil sudah tinggal di Cijengkol, kemudian dirinya menikah siri dengan Pak Yosep di tahun 2009. Dan Bu Mimin pernah menikah sebanyak 6 kali. Dari pernikahan sebelumnya, Bu Mimin sudah memiliki 2 orang anak bernama Arigi dan Abi dari mantan suami Bu Mimin yang bernama Asep Rohimas. Jadi kedua anaknya Bu Mimin jadi anak sambungnya Pak Yosep ya. Awalnya pernikahan mereka nggak diketahui sama Bu Tuti, Yoris, dan Amel hingga akhirnya entah bagaimana caranya mereka tahu kalau Pak Yosep menikah lagi. Banyak faktor guys, kemungkinan salah satunya bisik-bisik tetangga. Dan pernikahan itu tidak disetujui Bu Tuti karena kan diberitakan juga katanya Bu Mimin sering meneror Bu Tuti dengan mengirimkan pesan-pesan ancaman gitulah. Tapi Bu Mimin bilang itu mah hanya pertengkaran biasa katanya antara istri pertama dan istri muda. Udah gitu doang, cuma cekcok biasa lah katanya. Lalu Bu Mimin bilang kalau pernikahannya sama Pak Yosep baru berlangsung selama 10 tahun. Dan yang paling lama itu pernikahan yang ketiga, yaitu 12 tahun. Dan Bu Mimin mengaku hanya pernah bertemu dengan Bu Tuti dan Amel 1 kali. Sementara kalau sama Yoris udah sering katanya karena Yoris sering datang ke rumah buat ketemu bapaknya. Ya intinya perihal yayasan lah. Dan FYI, Mimin pernah bertengkar dengan Yoris dan pas ditanya emang bertengkarnya kenapa? Mimin bilang katanya Yoris cemburu melihat bapaknya punya istri muda dan 2 orang ini intinya selek aja. Pernah kata Mimin, Yoris marah gara-gara kunci laboratorium. Jadi sekolah yang didirikan Pak Yosep kan masih numpang di SD Cijengkol. Yang ngontrak lah. Si kuncinya ini dititip ke Bu Mimin supaya aman katanya sama Pak Yosep. Hal itu membuat Yoris marah dan waktu itu masalahnya sudah diselesaikan dan menganggap bahwa hanya salah paham biasa. Nah, di yayasan itu, Mimin pernah menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2009. Awal-awal yayasan itu berdiri lah, dan pada saat yayasan itu belum mendapatkan bantuan dana BOS dari pemerintah, karena waktu itu dananya masih dari donatur-donatur. Kemudian dia mengundurkan diri di tahun 2011 dengan alasan tugas tersebut terlalu berat. Tapi waktu itu yang gantiin Mimin bukan Amel ya, soalnya pas Mimin ngundurin diri dari kepengurusan yayasan, Amelnya masih kecil. Lalu ketika Amel beranjak dewasa kemudian masuk menjabat menjadi pengurus yayasan, Bu Mimin ini malah protes ke Pak Yosep. Katanya dia merasa bahwa Pak Yosep sudah tidak memberikan nafkah secara rutin semenjak Amel masuk menjadi bagian dari yayasan. By the way, Bu Mimin juga cerita kalau anak pertamanya yang bernama Arigi pernah meminta mobil sedan BMW yang selalu terlihat terparkir di depan rumah Yosep untuk dia pakai. Katanya kalau ada kerusakan atau komponen yang perlu diganti ya udah biar Arigi aja yang perbaikin.
Jadi Ari gini ngomongnya ke Mimin supaya permintaannya itu disampaikan ke bapak tirinya, tapi nggak dibolehin sama Pak Yosep, nggak ACC. Dan Bu Mimin bilang dirinya jarang sekali bertengkar dengan Pak Yosep, dan kalaupun bertengkar ya paling hanya masalah kebutuhan sehari-hari saja dan terkait masalah perekonomian aja lah. Dan Bu Mimin bilang bahwa dirinya tidak pernah iri dengan kehidupan Bu Tuti dan menerima Pak Yosep apa adanya. FYI, Bu Tuti tinggalnya di Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, sementara Mimin di Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, masih satu kabupaten, cuma beda kecamatan. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke kesaksian Bu Mimin waktu itu ya. Sejak tanggal 16 Agustus, Yosep tidur di rumah Mimin. Besok harinya, tanggal 17 Agustus 2021, pada pukul 7 pagi, Mimin dan Pak Yosep pergi ke daerah Wanayasa Purwakarta untuk mengantarkan ijazah milik siswa yang belum diambil, sekaligus menagih uang SPP siswa yang masih menunggak hingga pukul 12.00. Sekitar pukul 12.30, Yosep dan Mimin sempat makan siang di rumah temannya Bu Mimin hingga pukul 15.00. Lalu Yosep mengantarkan Mimin ke rumahnya pukul 15:15 dan kembali ke rumah Bu Tuti pukul 15.30. Sekitar pukul 20.30, Bu Mimin telepon Pak Yosep. Nuju di mana? Terus dijawab bukan sama Pak Yosepnya, nuju di Bumi Jalan Cagak. Bade uih mau apa? Dijawab lagi, bade uih. Kemudian di jam 21:15, Yosep sampai di rumah Mimin. FYI, dari rumah Bu Tuti ke rumah Mimin, waktu tempuhnya hanya 15 menit saja menggunakan sepeda motor. Sampai di rumah Mimin, Yosep melihat Mimin yang tertidur di tengah rumah di depan TV. Kemudian Yosep membangunkan Mimin karena sinetron Ikatan Cinta favorit Bu Mimin sudah tayang. Muna candahar, atau bisa mesen di Gojek atau di Grab. Duit na eueuh. Dibangunin kan biar gak ketinggalan episode Andin dan Mas Aldebaran ya kan. Mah Andin mah katanya. Terus Bu Mimin bangun kan, tiduran lah sambil ngaso nonton Ikatan Cinta. Malam itu dia yakin betul bahwa anaknya yang bernama Abi Aulia sedang berada di kamar lagi main game. FYI, kata Mimin, Abi ini anaknya jarang keluar kamar katanya. Singkat cerita, tidurlah mereka dan Pak Yosep sempat terbangun sekitar pukul 23.30 dan meminta hubungan 1, 2, 3 hore. Aku sensor lah ya kegiatan suami istri di malam hari intinya. Setelah selesai, Bu Mimin ke kamar mandi untuk bersih-bersih, kemudian tidur. Gantian Pak Yosep masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, nggak langsung tidur katanya. Dia masuk ke dapur dan makan nasi goreng dulu. FYI, di dalam kesaksiannya Bu Mimin, katanya dia yakin betul bahwa bekas sisa-sisa nasi goreng yang dia lihat di piring adalah nasi goreng buatannya Pak Yosep. Dari ciri-cirinya, Bu Mimin tahu persis dan yakin betul bahwa nasi goreng buatannya Pak Yosep ciri-cirinya yaitu nggak pakai kecap. Kemudian setelah selesai, Pak Yosep kembali tidur di samping Bu Mimin dan baru terbangun di jam 4:45. Jadi yang pertama bangun Pak Yosep dulu. Waktu itu, Yosep sholat subuh di musola rumah, sementara Mimin sholat di kamar. Pada pukul 5:30, Pak Yosep duduk untuk menonton TV, sementara Bu Mimin lagi bikin kopi, kemudian bergabung untuk menonton TV bersama. Pada pukul 5:45, Pak Yosep pamit untuk membeli serabi. Kalau di Subang namanya surabi atau sorabi, pakai sambal oncom ya kan, endul subuh-subuh. Banyak tuh yang nangkring jualan sorabi di Subang pagi-pagi. Pak Yosep keluar rumah menggunakan pakaian warna putih dan jaket merah. Kemudian Pak Yosep kembali ke rumah sekitar pukul 6:45 sambil membawa sorabi. Abis itu mereka makan berdua. Kemudian di jam 6:57, Pak Yosep mengeluarkan motor untuk bersiap-siap ke rumah Ciseti untuk ambil stick golf. Tapi sebelum berangkat Pak Yosep telepon temennya, kira-kira stick golf mana nih yang mau dipakai? Karena katanya mereka berencana mau latihan golf karena akan ada turnamen golf Polda. Kemudian Pak Yosep OTW ke rumah Ciseti menggunakan baju kaos polo warna merah, celana putih, dan topi merek Fila, F-I-L-A, dengan memakai jaket warna merah. Singkat cerita, di waktu krusial, Mimin tiba-tiba ditelepon sama tetangganya sekitar pukul 8.00. Kayak gini teleponnya. Ami, ari pemina Pak Yosep aya rame-rame aya naon? Saura di Facebook aya pembunuhan ibu dan anak. Kemudian dijawab sama Bu Mimin, Cik pang ningalikeun. cenah,
Lalu Mimin menghubungi Yosep buat nanya, bener gak sih? Lalu Yosep bilang katanya Mama dan Amel dibunuh. Kemudian Bu Mimin pergi ke tempat jualan sorabi yang persis di depan rumah Bu Mimin untuk kumpul sama tetangga lainnya. Kemudian seorang tetangganya menghubungi Mimin bahwa telah terjadi kasus pembunuhan di rumah Ciseti. Dan seorang polisi tiba-tiba mendatangi Mimin dan menanyakan apakah benar Yosep berada di rumah Mimin, dari jam berapa, pakai baju apa, ya pertanyaan yang kayak gitulah, pertanyaan-pertanyaan dasar. Dan kemudian mulai banyak tetangga berdatangan ke rumah Mimin, ya biasalah kepo-kepo kan, astagfirullah ya gitu-gitulah, berbelasungkawa. Waktu itu Mimin gak ikut ke TKP dan menunggu di rumahnya sambil menangis katanya. Waktu itu Bu Mimin gak datang ke pemakaman, tahlilan juga dia gak datang. Alasannya karena dia takut sama Yoris. Bu Mimin dan kedua anaknya baru datang ke kuburan Bu Tuti dan Amel setelah 40 hari. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, Bu Mimin bersama Arigi dan Abi diperiksa di Polsek Jalan Cagak. Ditanyakan, Pak Yosep waktu di jam-jam sekian sampai sekian ada di mana? Ya Bu Mimin bilang bahwa dialah alibinya Pak Yosep. Bahwa Pak Yosep ada di rumahnya di waktu-waktu krusial peristiwa pembunuhan itu terjadi, cenah. Terus ditanya kalau Abi di tanggal 17 malam ada di mana? Bu Mimin bilang kalau Abi ada di kamar lagi main game. Emang sih nggak kelihatan, tapi dia yakin kalau Abi ada di kamar. Kalau Arigi ada di mana tanggal 17 Agustus malam? Jadi kata Bu Mimin, Arigi waktu itu masih bekerja, namun Arigi sempat pulang ke rumah setelah Pak Yosep datang, lalu pergi lagi untuk menuju konter HP tempat Arigi bekerja. Jadi dia kayak pulang kerja, nyempetin dulu ke rumah, abis itu cus lagi ke konter gitu ya. Capek ya Purwakarta Subang, abis itu balik lagi ke Purwakarta. Kita langsung masuk ke kesaksian Arigi di waktu-waktu krusial peristiwa pembunuhan itu terjadi. Tidak banyak profil tentang Arigi di kasus ini karena kurangnya informasi yang aku dapat. Kalau kalian punya infonya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Arigi waktu itu berusia 26 tahun. Dia adalah anak pertama Mimin dari hasil pernikahan Mimin dan Asep Rohimas. Dan pada saat Yosep menikahi Mimin, Arigi masih duduk di bangku SMP. Pada saat kejadian ini terjadi, Arigi bekerja di sebuah konter handphone di Kiara Pedes, Purwakarta, dan hubungan Arigi dan ayah sambungnya tidak begitu dekat, hanya sebatas say hello, nanya kabar, gimana di sekolah Pak, begitupun sebaliknya. Dan bahkan menurut kesaksian Arigi, dirinya tidak mengetahui kalau ternyata ayah sambungnya memiliki hobi bermain golf. Pada tanggal 17 Agustus 2021, sejak pukul 8 pagi sampai pukul 21.15, Arigi berada di konter tempat dia bekerja. Lalu pada jam 21.45, dia pulang ke rumah ibunya di Cijengkol. Sampai di rumah, Arigi sempat melihat ada motor Honda Scoopy warna merah milik Yosep terparkir di rumahnya. Arigi sempat melihat ibunya sedang tertidur dan Abi yang sedang berada di kamarnya sambil main handphone. Arigi sempat membangunkan ibunya untuk menyerahkan uang. Mah, ini uang untuk nyuci besok. Kemudian kata Bu Mimin, iya. Dan pukul 22.10, Arigi pergi ke lapangan Jamburea untuk menjemput kedua temannya. Lalu mereka berangkat ke konter handphone tempat Arigi bekerja di Purwakarta dengan cara boti atau bonceng tiga. Long story short, udah nyampe nih. Mereka bermain game bertiga di konter sampai jam 3 pagi. Kan mereka main game bertiga nih. Kemudian Arigi dan satu temennya tidur duluan. Sementara teman yang satunya masih main game sampai jam 7.30. Lalu di pagi itu Arigi terbangun katanya dan sempat bertanya kepada temannya, mana yang gak tidur? Kemudian Arigi mandi dan bersiap-siap untuk membuka konter. Di jam 9 pagi, Arigi berangkat untuk mengantarkan uang hasil penjualan ke bosnya melewati jalan arah desa Cijengkol. Jadi si pemilik konter tempat Arigi bekerja adalah tetangga rumahnya Arigi. Kemudian di perjalanan, ibunya telepon tapi nggak sempat dijawab. Kemudian dia melihat pesan WhatsApp dari ibunya yang mengatakan kalau Amel dan mamanya Amel dibunuh. Kemudian dia sampai di rumah ibunya dan di sana udah rame banyak orang. Waktu itu Arigi ada di rumah sampai agak siang, lalu kembali ke konter sampai pukul 18.00. Barulah di jam 18.30 Arigi, Abi, dan Mimin dipanggil ke Polsek untuk memberikan kesaksian. Next kita lanjut ke kesaksiannya Abi Aulia.
Profil lengkap Abi juga jarang banget diekspos sama media dan wartawan. Yang intinya, Abi merupakan anak kedua Bu Mimin dengan suami yang sebelumnya yaitu Asep Rohimas. Sama juga ya, satu ayah sama Arigi. Dia bekerja di konter handphone, namun pada waktu itu keluar dan sedang dalam keadaan menganggur. Dan hubungannya pun dengan ayah sambungnya sama aja, nggak terlalu dekat. Pada tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 10.00, Abi baru bangun tidur, kemudian dia ditelepon sama temennya untuk datang ke lapangan Sarangsari melihat permainan bola. Kemudian pada pukul 11.00, Abi dan teman-temannya berangkat ke lapangan Sarangsari dan dia berada di sana sampai pukul 16 sore. Kemudian Abi pulang untuk mandi dan makan lalu tertidur di jam 16.30 dan baru bangun di jam 21 malam. Malam itu, menurut kesaksian Abi, dia belum keluar kamar, tapi dia mendengar suara Yosep datang ke rumah. Kemudian di jam 1 malam, dia sempat keluar dari kamarnya dan tidak melihat Yosep dan Mimin. Abi hanya melihat sisa-sisa nasi goreng tanpa kecap di penggorengannya. Kemudian Abi langsung bermain game online di kamarnya, nonton YouTube juga sampai pukul 3 pagi. Abi tertidur dan terbangun di jam 8.00 karena dirinya mendengar ribut-ribut ada polisi datang ke rumah. Kemudian Abi sempat melihat berita di TV tentang kasus pembunuhan di rumah Bu Tuti sampai jam 11 siang. Dan setelah kejadian itu, Abi sempat menguping pembicaraan antara Yosep dan Mimin, yang intinya mereka mencurigai jika pelakunya adalah Yoris Raja Amaulullah, karena Yosep pernah menanyakan keberadaan golok yang dijadikan senjata pembunuhan kepada Yoris. Tapi Yoris bilang, kan yang tahu tempat penyimpanan golok Bapak. Dan Yosep pernah bercerita kepada Mimin terkait senjata pembunuhan yang hilang. Kayaknya kemungkinan goloknya dibuang ke septic tank deh sama pelakunya. Sejak kejadian itu, Abi dituduh yang mengendarai mobil Alphard di hari kejadian kan. Dan ada 4 orang saksi yang mengkonfirmasi bahwa mereka semua melihat Abi di sekitar TKP di waktu-waktu krusial. Abi menyampaikan kesaksiannya kepada polisi bahwa dirinya tidak mengenali saksi yang melihat Abi di TKP. Dan Abi mengaku tidak bisa mengendarai mobil, tapi dia punya SIM A dan SIM C. Katanya, Abi mendapatkan SIM A dari calo, jadi awalnya dia mau bikinnya SIM C. Tapi ternyata salah bikin, malah jadinya SIM A. Baik Mimin, Arigi, dan Abi mengaku tidak mengenali Danu. Katanya mereka baru ketemu sama Danu pada tanggal 30 Agustus yang pas kelimanya dihadirkan di TKP nih. Terus ada kejadian si Danu digigit anjing. Dan sekalipun mereka bertiga masih berstatus sebagai tersangka dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan, tapi sanksi sosial udah keburu jalan gitu. Abi mengaku susah mendapatkan pekerjaan, disebut keluarga pembunuh katanya. Seorang penyidik sempat memperlihatkan salah satu rekaman CCTV milik seorang saksi. Jadi, di jam 6:45 di dalam rekaman CCTV itu, terlihat ada seseorang yang sedang berjalan di sekitar TKP yang perawakannya persis seperti Abi. Cuma Abi bilang itu bukan dirinya. Dan mungkin aku akan menambahkan beberapa kesaksian yang melihat Pak Yosep berada di Cijengkol. Katanya sih ada warga yang sempat melihat dan berpapasan. Saksi pertama, ibu-ibu penjual sorabi yang tiap pagi berjualan. Katanya waktu itu dia melihat Pak Yosep pada tanggal 18 Agustus 2021 di warungnya sekitar pukul 6 pagi sampai pukul 6.30 pagi. Dan saksi tidak begitu memperhatikan ada berapa orang dan siapa aja yang ada di warung sorabinya, kan antri ya. Dan Pak Yosep membeli sorabi dengan membayar uang sebesar Rp10.000. Dan saksi tidak begitu memperhatikan pakaian apa yang dikenakan Pak Yosep. Jadi cuma tahu di antara banyaknya orang yang antri itu, oh ada Pak Yosep. Tapi ibu ini nggak ingat Pak Yosep pakai baju apa. Cuma taunya Pak Yosep datang ke warungnya jalan kaki beli sorabi ngasih uang 10.000, udah itu aja. Saksi berikutnya, tetangga sebelah kiri rumahnya Bu Mimin. Dan posisi tembok rumahnya si saksi ini nempel gitu sama rumahnya Bu Mimin. Nah, si saksi ini katanya sempat melihat Pak Yosep di jam 21.00 mengendarai motor Scoopy masuk ke rumahnya Bu Mimin. Karena waktu itu kebetulan saksi lagi jalan mau ke warung malam-malam beli rokok. Dan gak sempat negor juga, cuma tahu oh itu Pak Yosep datang ke rumah gitu.
Abis pulang dari warung, dia nggak ketemu atau papasan lagi sama Pak Yosep. Soalnya si saksi ini abis beli rokok langsung cus buru-buru pulang gitu cepet-cepet. Soalnya mau nonton sinetron Ikatan Cinta. Beasna eueuh duitna cuma meser pulsa. Nah, saksi berikutnya, bapak-bapak yang punya warung kelontong. Sama juga di jam 21.00, dia melihat Pak Yosep masuk ke rumah Bu Mimin. Tapi dia nggak ingat di jam itu Pak Yosep pakai baju apa. Dan waktu itu dia baru menutup warungnya di jam 1 pagi. Karena memang kebiasaan dia tutup warungnya antara jam 2 pagi atau sampai jam 3 pagi gitu. Dan waktu itu posisinya dia duduk di depan kursi dekat warung yang ada di rumahnya. Dan dia tidak melihat Pak Yosep keluar dari rumahnya katanya. Saksi berikutnya 2 orang. Masih tetangganya Bu Mimin juga, cuma di sini ceritanya yang satu tetangganya udah ngantri sorabi duluan. Kemudian Pak Yosep baru datang sekitar pukul 6 pagi. Mereka sempat berpapasan dan gak sempat tegur sapa gitu. Ya udah cuma papasan aja, selewat. FYI, saksi ini tetangganya Bu Mimin ya. Jadi pas diperiksa dia bilang, ya dia kenal sama Bu Mimin, sama Abi juga kenal. Nah, kalau tetangga yang satunya, dia sempat negor Pak Yosep katanya. Jadi pas Pak Yosep datang, dia bilang, Bapak datang. Gitu ya. Cuma katanya dia nggak inget pakaian Pak Yosep di pagi hari itu. Cuma inget celana putih sama topi merah aja. Berikutnya, asisten rumah tangganya Bu Mimin. Pada tanggal 17 Agustus, sekitar pukul 20.00, saksi diminta untuk membersihkan rumah Bu Mimin keesokan harinya. Kemudian dijawab, ya. Dan pada tanggal 18 Agustus, saksi datang ke rumah Bu Mimin sekitar jam 6 pagi. FYI, jarak si ibu ini dari rumahnya Bu Mimin kurang lebih sekitar 500 meter. Di pagi itu, dia juga sempat melihat Pak Yosep lagi ngantri di warung sorabi. Tapi nggak merhatiin di warung itu siapa aja yang lagi ngantri. Nyampe di rumah, dia lihat Bu Mimin lagi depan TV main handphone, kemudian lanjut cuci piring dan cuci baju. Dan dia bersaksi bahwa dirinya tidak melihat ada bekas noda darah di tumpukan pakaian milik Bu Mimin yang dia cuci. Kemudian dia lanjut beres-beres dan dia nggak sempat masuk ke kamarnya Abi karena kamarnya dalam keadaan tertutup. Jadi dia tahunya, kamarnya ketutup berarti ada orangnya gitu ya. Nggak benar-benar make sure, cuman ya udah emang kebiasaannya gitu. Jadi guys, semua keterangan saksi ini memang sengaja aku rangkum dari berbagai sumber di internet. Cuma aku sempat kesulitan sih nyari info apakah mungkin di sekitar rumah Bu Mimin ada salah satu tetangganya yang punya CCTV yang mungkin sempat merekam apakah benar Pak Yosep benar-benar ada di tempat itu di jam-jam krusial pembunuhan itu terjadi. Jadi emang pas aku baca-baca nggak ada ngebahas kalau di sana ada CCTV katanya. Baru hanya dari keterangan tetangga aja. Nah buat kalian yang mungkin punya banyak informasi tambahan yang nggak sengaja kelewat di video ini, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu videonya, dan sekali lagi aku mau disclaimer bahwa apapun yang aku sampaikan di video ini memang aku udah rangkum dari beberapa sumber biar kalian enak dengerinnya. Jadi kalau mau denger POV-nya si Danu, klik video yang ini. Kalau POV-nya si Bu Mimin, POV-nya Arigi, Abi, berarti nontonnya video yang ini. Emang sengaja dipisah, soalnya kalau dicampur liar guys. Dan apa yang aku sampaikan ini bukan analisa, bukan ngadi-ngadi, bukan untuk membela si A, si B, bukan mau menjudutkan si A, si B. Masing-masing udah pada punya pembelanya. Jadi kita doakan aja untuk keluarga korban selalu diberikan ketabahan yang sebesar-besarnya. Siapapun yang benar-benar bersalah, kita doakan supaya Bu Tuti dan Amel mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas apa yang mereka alami. Sekian dulu videonya. Buat kalian yang nggak sengaja klik dan nonton video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalian boleh request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi. Silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!